Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, Taruna Tier 3, nama Noval Adani, STB 5087, Prodi Teknik Pemasyarakatan C. Izin Bapak, di sini saya akan membuat video tentang ujian akhir semester mata kuliah Statistik Manajemen Data dan Metode Kuantitatif. Baik, di sini tersaji raw data atau data mentah terkait data yang ingin diteliti pada UAS kali ini. Di sini ada judul penelitian pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana di lapas X. Baik, di sini ada raw data, ada nomor responden, jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan. Lalu langkah pertama kita melakukan coding terhadap data yang sudah ada. Baik, di sini sudah terdapat coding, yaitu jenis kelamin laki-laki ditandai dengan kode 1, lalu perempuan ditandai dengan kode 2. Setelah itu pendidikan yang tidak tamat SD ditandai dengan kode 1, lalu yang lulus SD ditandai dengan kode 2, seterusnya sampai sarjana ditandai dengan kode 5. Lalu untuk kasus korupsi ditandai dengan kode 1 sampai dengan lain-lain ditandai dengan kode 6. Lalu ada umur kategori 11 tahun sampai 20 tahun ditandai dengan kode 1, sampai dengan umur 51 sampai dengan 60 tahun ditandai dengan kode 5. Lalu vonis 46 sampai 55 bulan ditandai dengan kode 1, sampai dengan vonis 106 bulan sampai 115 bulan ditandai dengan kode 7. Lalu pada pembinaan yang pertama itu kerohanian ditandai dengan kode 1, sampai dengan pembinaan seni ditandai dengan kode 8. Baik, setelah dilakukan coding seperti ini, lalu kita tandai dengan kode di masing-masing keterangan data ini. Misal kita akan coding jenis kelamin terlebih dahulu. Kita insert, lalu laki-laki tadi ditandai dengan kode 1. Kita masukkan kode 1, bawahnya juga 1 sampai dengan seterusnya. Jika laki-laki maka 1. Berhubung di data ini adalah data laki-laki semua, maka ditandai 1 sama dengan ke bawah. Lalu setelah itu usia, kita kode usia, kita insert usia 31 tahun termasuk dalam kode kedua. Berarti kita di sini tuliskan kode 2. Lalu 47 tahun masuk dalam kode 4. Nah, kita di sini tulis 4 sampai seterusnya sampai selesai. Lalu vonis kita tulis vonis 101 bulan, maka masuk ke dalam kode 7. Kita tulis 7 di sebelahnya ini. 102 bulan juga termasuk dalam kode 6 berarti. Ulangi kode 7. Jadi kita tulis 7 juga. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan pendidikan, kasus, serta pembinaan. Kita masukkan kode di setiap data yang ingin kita coding. Misal SMP berarti kodenya 3. Jadi kita tulis 3 di sini. Lalu korupsi, kasus korupsi berkode 1. Kita tulis 1 di sini. Lalu menjahit, pembinaan menjahit termasuk dalam kode 3. Maka kita tulis 3 di sini. Baik, itu dilakukan sampai semua kasus ini tercoding dengan kodenya masing-masing. Di sini langsung saja saya sudah punya data yang sudah tercoding di sini. Baik, setelah itu kita
Jika sudah memiliki data seperti ini, di sini juga terdapat nilai X dan Y, yaitu nilai dependent dan independent. Setelah kita coding semuanya, kita buka ke SPSS. Baik, kita tunggu SPSS nya terbuka. Baik, setelah itu kita copy data masing-masing tadi yang sudah di coding, mulai dari data usia, kita copy sampai ke bawah. Ke SPSS, yaitu ke data view. Oke. Lalu vonis kita copy. Di sebelahnya. Lalu setelah itu ada pendidikan, kita copy juga ke SPSS. Lalu ada kasus kita copy juga ke SPSS. Paste. Lalu setelah itu ada data pembinaan, ini kita copy juga. Oke, sudah ada 5. Lalu kita tambahkan dengan nilai X dan Y. Dan nilai X dan Y di sini yang di copy hanya jumlahnya saja. Pertama, jumlah nilai X ini kita copy ke SPSS. Lalu sama nilai Y nya juga kita copy ke SPSS. Baik, setelah semuanya tercopy, lalu kita ke variable view. Di sini pertama kita ubah namanya dulu. Tadi data yang pertama adalah usia, kita ubah dengan inisial saja, misal US. Lalu yang kedua tadi ada vonis, kita ubah dengan font. Usia vonis. Lalu yang ketiga adalah pendidikan. Usia, vonis, pendidikan. Kita ubah namanya pendidikan. Lalu yang keempat ada kasus, kita ubah kas. Dan yang kelima adalah pembinaan. Lalu yang keenam tadi adalah nilai X yang kita ubah jadi NX misalnya. Lalu yang ketujuh ada nilai Y, kita ubah jadi NY. Baik, setelah semuanya diganti nama, lalu kita ubah desimalnya menjadi 0 semuanya. Kita nolkan desimalnya. Setelah jadi 0, lalu labelnya ini kita isi dengan nama data yang tadi, misal US berarti usia. Lalu vonis, artinya vonis, pendidikan. Lalu yang ini kasus,
Nah, yang ini pembinaan, yang ini nilai X, dan ini nilai Y. Oke, setelah itu kita ubah measure, yaitu data yang berupa angka diubah ke scale, yaitu angka yang bisa dibagi, seperti contohnya usia, nilai X dan nilai Y. Kita ubah ke scale, usia, lalu nilai X dan nilai Y. Sementara untuk vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan, yaitu nilai yang tidak bisa dibagi atau hanya sebagai perumpamaan saja, maka measure-nya kita ubah menjadi nominal. Baik, setelah itu langkah pertama, setelah datanya menjadi seperti ini, langkah pertama kita mencari frekuensinya, yaitu kita ke analyze, lalu ke descriptive statistik, lalu frekuensi. Lalu semua data yang ada di sini dipindahkan ke kanan kecuali nilai X dan nilai Y. Kita pindahkan ke kanan semuanya kecuali nilai X dan nilai Y. Lalu kita oke saja. Di sini langsung keluar statistik, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan. Lalu kita interpretasikan, misalnya kita akan milih usia, kita kopikan ini ke Word, lalu kita interpretasikan. Berdasarkan tabel tersebut, maka diperoleh data responden yang berusia 11-20 tahun itu sebanyak 15 orang, ditandai dengan kode 1. Lalu untuk kode 2 sebanyak 44 orang. Lalu misal kita ambil pendidikan, kita interpretasikan banyaknya jumlah responden yang lulus hingga sarjana sebanyak 36 orang, sementara persentase jumlah orang yang tidak tamat SD sebesar 20,6%. Maka berarti ini frekuensi sarjananya yaitu 36 orang, lalu persentase jumlah orang yang tidak tamat SD sebesar 20,6%. Kita lihat persen di sini, lalu ini persentasenya 20,6%, berarti yang kode 1 ini adalah orang yang tidak tamat SD. Baik, lalu kita ke tahap selanjutnya, yaitu kita mencari mean, median, modus. Adalah langkah-langkahnya yaitu analyze, lalu kita ke descriptive data, lalu ke frekuensi, kita ke statistik, lalu mean, median, mode, standard deviation, lalu variance, range, minimum, maksimum, kita checklist semua. Lalu kita klik continue. Setelah itu display frequency tables ini kita unchecklist, lalu oke. Baik, di sini keluar data mean, median, dan mode daripada raw data kita tadi. Lalu ini kita interpretasikan ke Word. Pertama kita copy, lalu kita paste di Word. Lalu kita interpretasikan nilai modus 5 menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 51-60 tahun. Nilai modus dalam pendidikan menunjukkan angka 4, yang artinya sebagian besar responden adalah lulusan SMA. Sementara nilai modus dalam kasus menunjukkan angka 5, yang artinya sebagian besar responden adalah narapidana kasus lain-lain. Jadi bisa dilihat di sini nilai modus dari usia itu menunjukkan angka 5, yang berarti kode 5 tadi berisi
responden yang berusia 51-60 tahun. Lalu misal nilai modus dalam kasus muncul angka 6, angka 6 yang berarti narapidana mayoritas berkasus lain-lain. Baik, lalu langkah selanjutnya kita mencari nilai frekuensi residual, yaitu ke analyze, lalu ke regression, lalu ke linear. Baik, lalu kita masukkan dependent, yaitu pastikan dependent ini adalah nilai Y, lalu X adalah nilai yang independen. Setelah itu kita save, lalu bagian residual kita checklist unstandardized, lalu kita klik continue, lalu OK. Baik, di sini sudah muncul data residualnya. Lalu setelah itu kita mencari uji Kolmogorovnya, yaitu kita ke analyze, lalu kita ke non parametric test, legacy dialog, lalu satu sampel KS ini. Lalu kita pindah data residual ini ke kanan, hanya data residualnya saja. Baik, setelah dipindahkan ke kanan, lalu klik OK. Baik, di sini sudah keluar data Kolmogorovnya. Lalu kita interpretasikan data Kolmogorov ini ke Word. Caranya kita copy ke Word, lalu kita interpretasikan di sini. Baik, berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa hasil uji normalitas yang dilakukan memperoleh assigned sig atau nilai signifikasi sebesar 0,057, di mana nilai tersebut sesuai dengan syarat uji normalitas dengan hasil 0,200 lebih besar dari 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dimiliki terdistribusi secara normal karena mempunyai nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Dengan hasil tersebut, maka penelitian ini dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Lebih 0,05 terdistribusi normal, di bawah 0,05 terpengaruh. Nah, kita garis bawahi di sini. Hasil ini dapat digunakan dalam analisis selanjutnya karena nilai 0,05 terdistribusi secara normal, di bawah 0,05 terpengaruh. Kita dapatkan nilai signifikasi di sini adalah 0,057, yaitu artinya terdistribusi secara normal. Lalu langkah selanjutnya kita mencari data signifikasi dan determinasi, yaitu kita ke analyze, regression, kita klik linear, lalu kita pastikan nilai Y dependen adalah nilai Y dan nilai independen adalah nilai X, lalu kita klik save, lalu unstandardized kita unchecklist, lalu continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar data signifikasi dan determinasi. Yang pertama kita data signifikasi, yaitu yang ANOVA ini, kita interpretasikan ke Word, kita copy, lalu kita paste ke Word, lalu kita interpretasikan, yaitu berdasarkan tabel di atas maka diperoleh hasil uji signifikasi antara variabel. Data tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikasi sebesar 0,001. Uji signifikasi memiliki syarat jika nilai signifikasi kurang dari 0,05. Hasil uji signifikasi yang diketahui bahwa nilai signifikasi sebesar 0,01 lebih kecil daripada 0,05, yang berarti terdapat pengaruh antara nilai X terhadap nilai Y. Lalu untuk data determinasi kita gunakan data yang model summary ini,
Sama langkahnya, kita copy lalu kita interpretasikan ke Word. Ya, di sini berdasarkan tabel di atas didapatkan nilai R sebagai koefisien korelasi, yaitu sebesar 0,822. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif antara X dan Y. Tabel uji determinasi di atas juga menunjukkan bahwa nilai R square 6 sebesar 0,675, di mana hal tersebut menunjukkan seberapa besar pengaruh nilai X secara menyeluruh dapat mempengaruhi naik turunnya R square tersebut. Variabel Y berdasarkan nilai menunjukkan bahwa persentase nilai X terhadap Y sebesar 67,5%, sedangkan sisanya sebesar 32,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Baik, sekian untuk ujian akhir semester mata kuliah Statistik Manajemen Data dan Metode Kuantitatif. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon arahan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.